Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Bapak Ibu tahu Raja Salman, orang yang paling kaya katanya di Saudi Arabia, uangnya nggak ada seninya. Jangankan Raja Salman, anaknya saja MBS itu kekayaannya 6.000 triliun. Apalagi ubahnya. Raja Salman tahun ini cuma sanggup bantu Indonesia Al-Quran sebanyak 30.000 saja. Raja Salman cuma 30.000. Yang kemarin datang ke Indonesia heboh. Orang kita ini baru Raja Salman datang sudah heboh, belum Imam Mahdi datang. Betul. Raja Salman 30.000. Mereka ini bukan raja, bukan orang paling kaya di Indonesia, bukan orang nomor 1 di negeri ini, tapi mereka bisa membuktikan selama ada niat pasti ada jalan. Mereka berhasil 300.000 Al-Quran. Takbir! Mereka punya mimpi yang sangat indah, Bapak Ibu, yang harus kita wujudkan sama-sama. Mereka punya niat yang sangat mulia yang harus kita dukung sama-sama. Mereka ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran untuk Indonesia. Kenapa mereka ingin mengumpulkan 1 juta? Mereka dapat amanah langsung dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata tanpa kita sadari, Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai saat ini hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Kalau seandainya dari zaman Belanda sampai sekarang yang 53 juta yang pernah tercetak tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, tidak terbakar, maka jangan-jangan Indonesia stoknya cuma 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini detik ini jumlahnya sudah bertambah jadi 230 juta. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia. Siapa nomor 2? Pakistan, hanya 200 juta. Malaysia nggak ada apa-apa lawan kita, Pak. Malaysia itu muslimnya cuma 20 juta, Pak. Itu sudah termasuk ipin-ipin dari Indonesia. Ipin-ipin dari Indonesia. Indonesia Malaysia. Betul. Baru sekarang lagi di Jumat ini. Kadang-kadang rumah sudah spontan. Indonesia 230 juta. Ayo kita hitung bareng-barengnya. Muslimnya 230 juta. Sepenuhan dari zaman Belanda sampai sekarang cuma 53 juta. Kira-kira berapa sisanya? 177 juta. Ia beriman dengan Allah dan Rasul. Nasib saudara kita yang tinggalnya di pelosok-pelosok negeri ini, mereka seumur hidupnya tidak pernah lihat Al-Quran. Jangankan 1 Al-Quran ada di dalam rumah mereka. Kami pernah masuk ke lapangan, Pak. Itu surah Yasin lagi tidak nampak ada di rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa pandai membacanya dalam Quran tidak mereka miliki? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan hidayah darinya kalau bacanya tidak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia bagaikan akhlak nabinya? Karena khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya bagaikan Quran berjalan dalam kehidupan. Kalau hidayah tidak pernah bisa mereka temukan, maka Bapak Ibu jangan biarkan saudara kita tersesat. Selamatkan mereka di dunia, biar nanti di akhirat Allah selamatkan kita. Takbir Allah. Kalau kita tidak bisa jadi seperti komunitas ini, maka paling tidak kita dalam usaha membantu dan menyemangati perjuangan mereka. Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu, kita berikan infak yang terbaik, kita bantu mereka selama mereka berada di Aceh ini. Saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil untuk ukuran dunia, tapi besar untuk manfaat di alam kubur nanti. Nggak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya,
Bapak Ibu, saya buka Quran. Ada ayat Allah menceritakan orang yang sudah mati merengek-rengek, menangis-nangis, minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk sholat kan? Tidak. Untuk puasa kan? Tidak. Untuk menunaikan haji kan? Tidak. Mereka minta dihidupkan kembali untuk bisa sedekah saja. Setelah sedekah, mereka siap dimatikan lagi agar mereka jadi orang yang soleh. Ini bocoran sebenarnya dari Quran bahwa sedekah itu besar manfaatnya buat orang yang sudah mati. Yang mati pengen dihidupkan untuk sedekah, masa yang hidup tidak mau sedekah? Mana dalilnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau aku dihidupkan lagi, aku ingin sedekah ya Allah agar aku bisa menjadi orang yang soleh. Maka siapa yang gemar bersedekah itu menunjukkan kesolehan sosial dalam jiwa. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan tadi, mana kosongan min sadaqatin bal yasdadu. Tidak berkurang harta yang kau sedekahkan, bertambah. Saya mulai dari diri saya. Ingat pesan yang kedua, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan, kata Nabi, pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itulah, kata Nabi, pasti kekal abadi untukmu di alam bangsa. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa pesan ulama, kalau nanti berbuat kebaikan, cepat-cepat jadikan kebaikan itu jadi wasilah agar doamu dijawab. Habib, kata Wahabi Salafi nggak boleh wasilah. Oh, benar Wahabi. Wahabi ini benar. Namanya aja Salafi. Mana dalilnya kita boleh bertawassul dengan amal kebaikan? Mana dalilnya? Nanti kapan-kapan kalau saya datang ke sini saya bahas kupas tuntas. Bukan cuma dengan kebaikan, bertawassul dengan menyebut nama Nabi boleh. Nabi masih hidup, Nabi masih ada, Nabi belum lahir, Nabi belum ada pun Nabi Adam sudah berwasilah dengan nama Nabi. Nabi masih hidup, Nabi pernah menyuruh sahabat berwasilah dengan menyebut namanya. Nabi setelah mati, para sahabat pun pernah menyuruhnya bertawassul dengan namanya. Nanti saya kupas sama lengkap dengan nama kitab dan halamannya dan hadisnya. Wah, Habib bilang betul. Habib, mana dalilnya kita boleh berwasilah dengan amal kebaikan? Dengarkan hadis lagi. Ada cerita yang Nabi sampaikan dalam hadisnya tentang 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa pemuda itu bisa selamat dari ancaman kematian, terkubur dalam gua? Kenapa selamat? Coba baca para hadisnya, masing-masing menyebut amal kebaikan sebelumnya, sehingga satu persatu pintu gua terbuka. Makanya ini dalil boleh nyebut kebaikan. Ya Allah, hari ini aku berinfak 100.000 ya Allah. Aku tahu ada kebaikannya, sekecil apapun kemuliaan dan kebaikan itu, jadikan ini asbab engkau kabulkan hajatku, berkah kepada itu jadi kelangan dahsyat yang akan membuat amal rezeki sampai kepada Allah. Jangan lupa nanti pasangnya. Saya mulai dari diri saya, Subhanallah. Lalu siapkan dari kita bikin Nabi tersenyum, nanti senyum akan berjalan, kita iringi dengan sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya titipkan pesan, percayalah kebaikan apapun yang kita lakukan lalu kita niatkan, dia kita hadiahkan kepada si mayit, saudara kita yang sudah wafat, itu disampaikan oleh Allah. Nabi yang menyuruh uhdu 5 tahun. Kata Nabi, sering-seringlah kirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? 1 doa, 2 sedekah. Betul? Betul? Habib, kata mereka nggak sampai Habib, terputus. Jangan dengarkan mereka. Kalau mereka melihat itu biarkan. Nanti kalau mereka mati, usah dikirim apa-apa. Betul? Betul? Gak cukup tadi saya hadirkan 2 dalil yang membuktikan bahwa yang hidup bisa memberikan manfaat buat yang mati bisa dapat manfaat dari hidup. 2 dalil gak cukup, saya tambah dalil ketiga. Dalil ketiga, dengarkan baik-baik. Nabi pernah diminta oleh sahabat untuk jadi imam sholat jenazah salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Tapi Nabi punya sifat, setiap kali mau nyolatin jenazah, Nabi selalu tanya dulu, si mayit ini punya hutang ya? Itu diantara yang sering Nabi tanya. Fahal alaihi dainun, fahal alaihi dainun. Kata Nabi, hei, apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat yang lain menjawab, betul ya Rasul, si mayit punya hutang. Mendengar si mayit yang Nabi diminta untuk jadi imam sholat jenazahnya punya hutang, Nabi mundur. Nabi gak jadi angkat takbir, Nabi gak mau jadi imam baginya, Nabi gak mau nyolatin jenazahnya. Pak, jangan main-main masa hutang. Nabi mundur, Nabi berkata kepada sahabat yang lain, sallu ala sahibikum, kalian sajalah yang menyolatinya, kalian saja yang menyolati sahabat kalian, saya tidak mau menyolatinya. Jadi jangan main-main Pak, perkara hutang jangan remeh. Silakan buka Quran. Di dalam Quran ada ribuan ayat. Ada ayat yang paling panjang, 1 halaman. Aktualul ayat yang paling panjang, Pak, itu ternyata bicara tentang hutang kita. Seolah-olah Quran ingin mengingatkan, jangan anggap enteng. Ini pesan, hutang bisa bikin panjang urusan. Bukan cuma hina di dunia, bisa celaka di akhirat. Ayat terpanjang kedua itu tentang warisan. Kalau nggak benar-benar bagi, adik-beradik bisa saling bunuh-bunuhan. Ini intinya 2 ayat yang berhubungan dengan uang. Betul? Jadi uang itu bahaya. Makanya saya nggak ngotot-ngotot cari uang. Orang kasih saya ambil. Orang tak kasih nggak apa-apa, saya tungguin. Betul? Jangan meremehkan hutang, jangan meremehkan. Makanya sebenarnya saya setuju sekali hadis sahih ini mestinya dibawa ke forum DPR MPR. Siapapun presiden yang dilantik jangan disumpah dengan Quran saja, tapi tanyakan ke telinganya, hei presiden, kalau kamu mau dibuka jenazahmu tidak disolatkan oleh rakyat. Setuju? Setuju. Kalau dibikin begini Pak, gak berani pemimpin, dibikin utang. Saya pun bisa jadi raja, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Kalau mau bangun apapun lewat utang, orang bodoh pun bisa. Orang bodoh pun bisa Pak. Kalau utang bisa semua. Yang pintar itu jadi pemimpin, bangun fasilitas, nggak utang.
tapi mengolah potensi negeri. Ikan Indonesia ini Pak bikin kaya negara-negara Cina, Jepang, Australia, Malaysia, Cina, beli ikan dari Indonesia tahu. Itu kalau diolah Pak. Saya dengar-dengar ada kapal dari Jepang atau dari mana, itu nyedot ikan, masuk ke tengah jadi pabriknya, sudah dikemas dalam sarden, keluar sudah bentuk kaya. Ikan dicuri dari Indonesia banyak, bisa bikin kaya negara lain. Masa kita nggak kaya-kaya? Amerika devisa terbesar negaranya lewat Freeport di Papua. Saya 2 kali pergi ke Papua Pak. Saya pernah pegang tanah Papua dengan tangan dan mata teranjang. Butiran emasnya bisa nampak oleh mata, bisa nampak. Anda perlu pakai alat emas itu nampak. Amerika mengeruk gunung di Papua itu dari tahun 1930 Pak. Sebelum merdeka, Amerika nyari makan di Papua bisa jadi kaya raya. Masa kita yang punya tanah nggak bisa kaya raya? Ada apa dengan kita? Betul. Orang paling kaya di Malaysia juragan sawit. Tahu nggak dimakan di mana? Nanamnya sawitnya di Riau, di atas tanah Riau. Orang numpang nanam bisa kaya. Kita yang punya tanah kok nggak kaya-kaya? Apa yang nggak punya dari Indonesia? Gas ada, batu bara banyak, emas, nikel. Waduh, mulai dari batu bara sampai batu nisan ada. Dari minyak mentah sampai minyak perak ada. Tapi kok nggak bisa kaya-kaya? Kenapa? Ada yang nggak amanah di negeri ini. Betul, betul. Katanya hasil bumi laut langit dan laut darat itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan. Ternyata untuk kepentingan pejabat saja. Kita doakan anak-anak pejabat-pejabat yang siap ini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira setuju tidak kalau ada pemimpin yang suka utang waktu mati dosa besar jenazah? Setuju? Ini sebenarnya tabiat dari Rasulullah. Betul? Nabi tidak mau mati sahabat sendiri Nabi tidak mau karena ada hutang. Tiba-tiba ada sahabat yang lain, Abu Qatadah, dia nggak tega lihat sahabatnya nggak dilepas menghadap Allah lewat Rasulullah. Satu kerugian. Akhirnya dia menawarkan kebaikan. Tolong catat ya, kebaikan ini baru diniatkan, belum dilakukan, sudah sampai apalagi dilakukan. Kata Abu Qatadah, "Ya Rasul, alayya dainuhu, biarkan hutangnya jadi bebanku, biarkan hutangnya aku yang akan menebus dan melunasinya. Tolong ya Rasul, balik lagi sholatkan dia, tolong ya Rasul." Mendengar ada yang mengandung hutangnya, Nabi mundur, Nabi mau sholat, Nabi angkat takbir. Ayo, kalau ini kebaikan gak sampai buat ayat Nabi, tak mau nanti. Emang lebih pintar Habib dari Nabi? Betul? Kalau kebaikan yang cuma diniatkan saja belum dilakukan, itu tidak disampaikan Allah. Benar mungkin dari mau mundur dan kata mendoakannya. Betul? Jadi sekali lagi kebaikan kita sampai kepada yang kita niatkan, walaupun baru niat kebaikan belum kita lakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya hadirkan 3 dalil. Masih mau bilang bid'ah. Nggak sampai, sia-sia. Kita tambah dari bonus saja. Alhamdulillah. Kami para habaib, nggak mungkin Pak kami mengamalkan apapun kalau tidak berdasarkan dalil. Nggak mungkin. Saya diajarkan guru saya sampai ke Rasulullah. Itu pasti ada dalil. Lihat Habib Umar nyiramin kuburan, Wahabi woceh. Beraninya cuma ngoceh di medsos, dia ada debat dipanggil dan berani. Apa itu habaib ngajarin umat syirik? Mana ada kitabnya? Mana ada dalilnya? Nabi pernah menyiram kuburan.
bid'ah, sesat. Mana kitabnya? Ini yang ngomong nggak tanggung-tanggung Pak. Doktor S3 tapitan Madinah, tapi otaknya hatinya STM. Dia bilang nggak ada kitabnya. Bilang saja kamu mungkin kurang baca kitabnya, kamu kurang referensi. Saya pastikan Pak, kalau debat dengan mereka, referensi mereka nggak sebanyak referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Mereka itu didoktrin oleh guru-gurunya, jangan baca kitab ulama-ulama bid'ah, baca kitab dari ulama kita saja. Akhirnya pola pikirnya sempit. Sampai sekarang Pak, yang santri-santri mereka, yang mahasiswa-mahasiswa dicekokin, didoktrin, jangan hadirin ceramah-ceramah habaib, jangan duduk di ceramah-ceramah ustaz. Makanya kalau di masjid ada ulama kita ceramah, mereka hadir, mereka pergi nggak mendengar. Padahal kamu surga dengan kesombongan dan kebodohannya. Gimana mau pola pikirnya terbuka, open minded, belum ngaji, belum dengar kebaikan, sudah seuzon diajarkan berburuk sangka, apalagi kepada ulama. Saya diajarkan guru saya, kalau ada majelis ilmu siapapun gurunya kamu duduk, ambil baiknya, jangan ambil buruknya. Kebaikan itu mau keluar dari mulut siapapun, jangan lihat yang ngomong, lihat omongannya. Itulah makna unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ini dokter, saya dapat kiriman video dari murid saya Pak. Dokter ini tinggalnya di Jakarta. Saya pernah datangi tempat restoran, saya duduk. Dia lihat dari CCTV saya lagi makan, dia turun. Habib Al-Hashimi, saya punya nenek itu Al-Hashimi juga Habib. Kita ini saudara. Padahal saya tunggu betul dia colek saya tentang khilafiyah. Ternyata dia mencari-cari muka mengaku saudara saya. Nenek saya Al-Hashimi Habib. Nenek saya Al-Hashimi. Kalau sudah ngomong begitu berarti apa? Betul? Takut. Peranginya cuma di medsos aja. Ketika kita di forum nggak berani. Sekarang saya tuliskan bahwa ini kalau ada Wahabi bilang tidak ada dalil yang menyerang-nyerang kuburan, berarti mereka kurang bacaan, kurang kitab. Mana ada kuburan kualifikasi kepala pohon bid'ah. Tidak ada kitabnya. Saya dengan kitab. Nanti silakan beli kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Karya Imam Ad-Dimyati, jilid kedua, halaman 119 kalau tidak salah. Di sana disunnahkan, disebutkan sunnah kuburan itu dikasih tanaman-tanaman. Yang disunnahkan malah dikasih pohon yang bisa berbuah seperti pohon kurma. Kenapa? Karena mengikuti yang dilakukan Nabi. Bapak Ibu, satu hari Nabi pernah lewat di salah satu tempat. Ketika lewat, Nabi berhenti langkahnya, melihat ada dua kuburan. Nabi diam-diam langsung mengambil pelepah kurma. Nabi potong dua pelepah kurmanya. Potongan pertama ditancapkan di kuburan yang ke-1. Potongan kedua ditancapkan di kuburan yang kedua. Melihat apa yang dilakukan Nabi, sahabat bertanya, "Ma sana'ta ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku kesian ya dua mayitnya ada di dalam kubur ini, lagi diazab oleh Allah." "Diazab ya Rasul?" "Iya." "Kenapa?" "Mereka diazab bukan karena dosa besar, mereka diazab karena waktu hidup dulu pernah berbuat dosa kecil." "Dosa apa ya Rasul?" "Yang pertama, si mayitnya dulu waktu hidup di dunia suka ngadu domba dan iman. Mayit yang satunya dulu waktu hidup di dunia suka nggak bersih urusan istinjanya." Nih anak-anak dengerin ya, jangan main-main loh. Pipis sembarangan bagian tidur diasap di kuburan. Anak sekarang ini bukan cuma pipis sembarangan Pak, dia pipis sambil tembak-tembakan. Betul. Makanya kata Nabi, aku kasihan mereka berdua lagi diazab. Biar azabnya diringankan Allah, aku ambil pelepah kurma. Kata Nabi, aku tancapkan di atas kuburan mereka.
la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Kata Nabi, selama pohon kurma ini masih basah, kalau basah berarti hidup, kalau kering berarti mati. Selama dia masih basah, dia akan meringankan siksaan si mayit yang ada di dalamnya. Mikir, pohon kurma saja, makhluk Allah yang jauh di bawah kita kesempurnaannya masih bisa mengantarkan kebaikan buat mayit. Masa ada orang yang ragu kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, ahsanul taqwim, yang dicetak Allah, diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, meragukan kebaikan gak sampai buat si mayit. Betul? Dari mana kebaikan pohon kurma? Karena setiap pohon itu Pak, dia berbuah, dia bergoyang, dia sedang berpikir bertasbih. Itu memberikan maslahat buat semuanya. Itulah dalilnya kuburan dikasih pohon. Sunnahnya pohon kurma Pak, sunnah. Cuman nunggu pohon kurma dari Saudi kapan beda, kapan numbuhnya, maka dikiaskan oleh ulama, dikasih pohon, tanaman, yang penting basah hidup, karena dia akan berpikir bertasbih, meringankan siksaan si mayit di dalam kuburnya. Silakan beli kitab I'anatul Talibin.